Jem Yesua Hamasia Weruak Hakodes Ile Olam Fae. Terima kasih Bapak Yahweh, berbicara kepada kami mempelai kudus Adonai Yeshua Mashiach siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Yeshua Mashiach Wiruah Kodes, kami berdoa dan kami mengucap syukur, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonai Yeshua Mashiach. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk, mempelai Adonai Yeshua Mashiach. Ya, Shabbat Shalom buat kita semua, baik yang hadir pada offline maupun juga online. Ya, puji Bapak Yahweh, kita sudah memasuki Sabat lagi ya, dan Sabat hari ini sebenarnya adalah Sabat terakhir di tahun 5784 tahun Ibrani ya, karena memasuki Oktober kita sudah memasuki 1 Tisri ya. 1 Tisri itu kalau di penanggalan kita sekarang itu tanggal 2, tapi tanggal 2 setelah jam 6 sore ya, itu sudah masuk 1 Tisri. Itu ialah Hari Raya Sangkakala atau Yom Teruah. Itu adalah tahun baru Ibrani ya. Jadi kita bulan depan sudah masuk di 5785 ya. Puji Bapak Yahweh, waktu berjalan dengan luar biasa dan kita benar-benar harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Adonai Yeshua Mashiach. Apalagi kita melihat tanda-tanda di Israel sudah mulai digenapi, di mana Israel itu nanti akan mengalami kesusahan, di mana mereka nanti akan membangun bait suci yang ketiga ya, dan disitulah nanti kita akan melihat bagaimana rancangan di zaman akhir ini terjadi dan barometernya ada di Israel. Dan kita mempelai kudus Adonai Yeshua Mashiach, baik yang ada di Indonesia atau dimanapun juga, kita harus bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Adonai Yeshua Mashiach. Ya, puji Bapak Yahweh, sebelum kita masuk ke Dafar Elohim, ya, sebagaimana seperti biasa, saya akan menjelaskan visi misi secara singkat. Sebagaimana setiap Sabat atau setiap saya menyampaikan renungan, bahwasanya visi kita itu adalah masuk ke Samaim, ya, masuk ke Samaim dengan tidak mengalami kematian, ya, itu yang disebut dengan rapture atau harpazo, ya, diangkat hidup-hidup, ya. Tetapi sebagaimana yang pernah saya sampaikan 2 Sabat yang lalu kalau tidak salah, arti dari rapture sebenarnya bukan cuma sekedar diangkat ya, tetapi kita dijemput oleh mempelai kudus kita, yaitu Adon Yeshua HaMashiach. Kita dijemput di awan-awan dan kita diangkat oleh Adon Yeshua HaMashiach untuk berkumpul bersama-sama dengan pencipta kita, yaitu YYRH Echad. Kita masuk ke Samaim dan nanti kita akan masuk ke Yerusalem baru ya, dan nanti kitalah nanti bersama-sama dengan Adonai Yeshua Mashiach akan menghakimi bangsa-bangsa, menghakimi 12 suku Israel ya. Itulah visi kita ya, kita masuk ke Samaim dan kita siap rapture. Pelayanan kantor pusat kita ada di Samaim ya, di Yerusalem baru ya. Kita tidak punya kantor pusat di dunia ini, karena kantor pusat di dunia ini itu sementara, tidak akan kekal. Tetapi kantor pusat kita, karena kita adalah pelayanan YYRH, maka kantor pusat kita di Samaim, Yerusalem baru. Dan Gembala Agung kita adalah YYRH Echad ya.
Yahweh Yeshua Hamasya Ruach HaKodes Echad, satu adanya ya. Jadi itulah Gembala Agung Sinode Pusat kita, bukan saya ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kalau ada orang yang mengatakan saya gembala palsu, maka yang kau sebut bukan saya, tetapi YYRH Echad. Ya, mungkin di luar sana juga tidak setuju ya dengan nama Yahweh Yeshua Ruach HaKodes. Itu tidak masalah bagi kita sebagai pelayanan YYRH, karena urusannya bukan dengan kita, urusannya dengan Bapa Yahweh Yeshua Hamasya Ruach HaKodes ya. Jadi apapun yang engkau ucapkan, apapun yang engkau ketik ya di dalam komen-komen ya di YouTube kita, engkau mengatakan sesembahan lain itu adalah yang benar, silakan ya. Tapi harus engkau ketahui ya, sesembahan yang menyembah Bapa Yahweh Yeshua itu di seluruh dunia itu sangat-sangat sedikit. Kurang lebih cuma 100.000 sampai 200.000 orang. Sementara sesembahan lain yang seolah-olah mirip itu ada 3 miliar lebih. Jadi Anda bisa membayangkan bagaimana bedanya antara 100.000 dengan 3 miliar lebih. Ya. Jadi kalau menurut Anda mayoritas itu adalah yang miliaran, yang benar itu adalah miliaran, silakan. Ya, sebagaimana saya juga sudah pernah menyampaikan, di alam maut itu, di neraka itu miliaran manusia ada di sana saat ini. Ya, yang masuk samain, masuk surga itu sangat sedikit. Ya, jadi jangan dikira yang masuk surga itu miliaran. Ya, tidak. Ya, tidak seperti itu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan supaya kita mengerti bahwasanya kita ini sangat sedikit yang penyembah Bapa Yahweh Yeshua Hamasya Ruach HaKodes. Yang benar itu cuma sedikit, apalagi di Indonesia paling banyak 10.000 orang ya, kurang lebih seperti itu. Tetapi itu rata-rata campur-campur ya. Sementara yang akan dilayakkan menjadi mempelai kudusnya nanti itu cuma hitungannya ratusan orang ya dari seluruh dunia ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kita punya visi tadi adalah masuk ke Samaim dalam keadaan hidup-hidup dan dijemput oleh Adon Yeshua Masya. Misi kita adalah siap untuk dijemput, siap untuk menyambut kedatangan mempelai kudus kita Adonai Yeshua Hamasya, karena dialah yang sudah menyediakan tempat bagi kita di Yerusalem baru ya. Itu yang ingin saya sampaikan, visi dan misi kita YYRH Ministry. Lalu kita masuk ke hierarki Samaim ya. Di tahta itu ada YYRH Echad dan kita mempelai Hamasya ya. Mempelai Hamasya itu adalah suatu posisi yang tertinggi di Samaim, di Yerusalem baru, karena bersama-sama dengan YYRH Echad. Tetapi mempelai Hamasya itu bukan Elohim ya. Jadi jangan dikira kita itu manusia Elohim, tidak ya. Kita itu adalah mempelai Hamasya, kita yang dikuduskan, kita yang dipilih sejak sebelum dunia dijadikan. Ya, jadi kita akan duduk di tahta bersama-sama dengan YYRH Echad. Lalu di tahta itu ada 5 hal yang harus kita lakukan untuk kita bisa masuk ke tahta. Yang pertama bicara mengenai metrai ya. Metrai ini bukan cuma sekedar metrai, sebagaimana yang sahabat kemarin saya sampaikan mengenai 144.000 yang dimetraikan dari 12 suku Israel. Ini beda metrainya. Ya, kalau metrai yang 144.000 itu adalah metrai untuk dilindungi oleh Elohim di masa kesusahan besar di 666 ya. Sementara metrai kita ini adalah metrai sebagai mempelai Hamasya, yaitu melalui tubuh dan darahnya dan melalui minyak kudusnya. Itu metrai kita ya.
Jadi itulah meterai darah perjanjian, meterai kekal. Ya, jadi kalau ada orang yang mengklaim mereka itu dimeteraikan, tetapi mereka tidak mengakui tubuh dan darah Adonis Samasia, itu tidak mungkin. Ya, nanti kita akan lihat pada sore hari ini mengenai ujilah setiap roh ya. Jadi supaya kita tahu apa itu meterai, apa itu dilayakkan menjadi mempelai Hamasya ya. Jadi meterai di sini bicara juga baptisan ya, bicara pengudusan, bicara pentahiran. Lalu kemudian kita masuk juga ada yang namanya perjamuan. Inilah yang namanya menyatu dengan tubuh dan darah Adonis Hamasya. Jadi di Samaim itu akan selalu ada perjamuan ya. Karena saya pertama sekali masuk ke Samaim itu pada saat perjamuan ya. Dan di sana perjamuan seperti perjamuan di acara raja-raja ya. Jadi mewah sekali ya, itu perjamuan di Samaim seperti itu. Tetapi kita di dunia ini, perjamuan yang kita lakukan adalah menyatu dengan tubuh dan darah Adonis Hamasya, supaya kita dilayakkan masuk ke Samaim, masuk ke tahta, ya, masuk ke Yerusalem baru. Dan kita melakukan perjamuan ini adalah setiap hari, ya. Kenapa setiap hari? Ini penyembah-penyembah Bapak Yahweh, ya secara pribadi saya tidak mengerti, ya, mengenai makanan dan minuman ya. Kenapa orang makan dan minum itu 1 kali setahun atau 1 kali 1 bulan? Saya tidak mengerti. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita baca Yohanes 6 itu jelas ya. Adonis itu mengatakan nenek moyang bangsa Israel itu makan mana di padang gurun ya. Kalau kita baca sejarah dari bangsa Israel zaman Torah, zaman Musa ya, mereka itu mengambil roti mana itu setiap hari, dimakan setiap hari, 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Paginya mereka kumpul roti mana dan mereka harus mempersiapkan atau mengambil roti mana itu yang turun dari Samaim, dari surga, untuk persediaan mereka di hari itu. Ya, misalnya pagi turun, mereka harus siapkan untuk makan pagi, siang, dan sore atau malam. Besok turun lagi, artinya kalau itu sampai terlalu malam itu akan busuk roti mana itu. Besok pagi muncul lagi yang baru. Makanya Adonis Hamasya itu membuat semacam komparasi ya. Nenek moyang Israel itu, leluhur Israel itu makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Barang siapa makan tubuhku ya, kita tidak akan mati. Ya, ini bicara apa? Ini bicara rapture. Ya, saya juga nggak habis pikir kenapa perjamuan makan tubuh dan darah Adonis Hamasya selalu dibandingkan dengan Torah. Ya, Torah itu belum ada Adon Yeshua Hamasya, ya, belum digenapi. Jadi kita tidak bisa membandingkannya, ya. Nanti kita akan lihat, ya, bagaimana keselamatan itu dapat terjadi, ya. Itulah perjamuan itu kita menyatu dengan tubuh dan darah Adonis Hamasya. Lalu berikutnya adalah urapan kudus atau minyak kudus, ya. Ini kita bicara pengudusan melalui minyak, ya. Karena apa? Karena inilah yang disampaikan, yang diperlihatkan ya kepada kita mempelai Adonis Hamasya. Jadi artinya adalah minyak kudus itu sangat-sangat penting ya di dalam pelayanan kita di YRH Ministry untuk bisa mempersiapkan diri kita untuk rapture. Ya, jadi ini tidak main-main ya. Jadi ini bukan cuma sekedar minyak-minyakan, tidak ya. Sebagaimana yang saya pernah sampaikan, minyak kudus ini membangkitkan orang mati, ya, orang yang sudah koma hampir setahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu, itu bangkit dalam kondisi sehat seperti sebelum sakit, ya. Itu hanya hitungan kurang dari
24 jam ya, atau ada yang sekitar kurang dari 2 hari ya. Jadi artinya apa? Ini dengan minyak ya, dengan minyak kudus ya. Kita mempelai Adonai Yeshua Mashiach diberi otoritas untuk menguduskan orang-orang yang akan dijemput masuk ke Samaim, sekalipun mereka sebelumnya belum mengenal nama yang benar dan kudus ya. Tapi ketika dilayani, mereka percaya dan langsung dikuduskan, itu langsung dilayakkan masuk ke Samaim ya, masuk ke Firdaus ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya mengenai minyak kudus, supaya orang-orang mengerti ya kenapa kita melakukan ini. Kalau Anda tidak percaya, tidak apa-apa ya, keselamatan itu urusan masing-masing ya, tidak ada saling pengaruh mempengaruhi, tidak ada ya. Bahkan Adonai Yeshua Mashiach, Bapa Yahweh sendiri pun tidak mempengaruhi iman manusia. Dia memberikan kita free will, kebebasan ya. Kalau mau masuk Samaim silahkan, kalau mau masuk alam maut silahkan, itu pilihan kita ya. Jadi bukan karena dipengaruhi oleh Elohim itu sendiri, tidak ya. Itu mengenai minyak kudus. Lalu ada yang namanya Holy Family, keluarga kudus ya. Ini juga kita harus saling menjaga hubungan keluarga dengan keluarga ya. Misalnya suami dengan istri, orang tua dengan anak, dan juga dengan keluarga-keluarga yang lain ya. Jangan saling menghakimi ya. Ini saya beritahu dari mimbar ini, siapapun kita ya. Kalau kita sudah saling menghakimi, tidak mungkin di rapture ya, tidak mungkin. Sekalipun kita sudah baptis pentahiran, sekalipun sudah menyatu dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach dan diurapi dengan minyak kudusnya, kalau kita saling menghakimi, tidak mungkin di rapture ya. Jangan mimpi di rapture ya, itu yang ingin saya sampaikan ya. Jangan coba-coba kita menghakimi apapun bentuk dan namanya dengan alasan-alasan apapun ya. Lebih bagus kita duduk diam, tidak perlu mengucapkan apa-apa ya. Kita mengasihi, kita mengampuni, kita berbicara yang baik-baik ya. Tidak perlu berbicara hal-hal yang aneh-aneh ya. Terpikirkan saja tidak, malah kita memikirkan sesuatu yang tidak benar. Itu berbahaya ya. Sekali lagi saya sampaikan, itu berbahaya. Jangan sampai kita menyesal. Menyesalnya itu bukan setahun, 2 tahun, atau 100 tahun. Menyesalnya selama-lamanya ya. Kita masuk ke lautan api selama-lamanya ya. Makanya saya bilang, saya sudah pernah disiksa, jadi saya tahu sakitnya itu bagaimana ya, mengerikan ya. Jangan sampai kita disiksa ya, jangan sampai kita terhilang ya, atau tertinggal ya. Ini yang harus kita jaga ya, karena keluarga ini setiap hari terjadi gesekan ya. Di dalam keluarga pasti terjadi gesekan. Karena apa? Ibaratnya mobil itu kalau dipakai tiap hari, maka setiap gesekan itu akan membuat mesinnya aus. Jadi dia harus dikasih pelumas istilahnya. Supaya apa? Supaya gesekannya itu tidak terasa, sehingga mesinnya itu bisa baik. Kalau mobilnya cuma dipakai sekali setahun, atau baru dipakai sekali, habis itu sampai yang punyanya meninggal, ya itu mobilnya nggak apa-apa. Ya ada mungkin orang mobilnya baru 100 tahun yang lalu, baru dipakai 100 tahun yang lalu, ya sekarang masih bagus mobilnya karena nggak pernah dipakai, karena tidak ada gesekan ya di dalam mesinnya. Di dalam keluarga itu selalu ada gesekan, makanya harus diberi pelumas. Ya, apa pelumasnya? Itulah tadi, meterai, tubuh dan darah, dan minyak kudusnya. Supaya apa? Supaya semua hubungan itu baik ya, lancar, bisa awet sampai puluhan tahun, bahkan sampai kita di rapture. Itu yang harus kita pahami ya. Lalu yang berikutnya adalah hidup di Samaim. Apa arti hidup di Samaim? Artinya kita ini harus taat dengan dafar Elohim, dafar Adonai Yeshua Mashiach ya. Jadi saya kadang-kadang melihat ya banyak komentar-komentar yang sebenarnya sangat dangkal ya, sangat dangkal pola pikirnya ya. Jadi dengan gampang mengklaim harus begini ya, misalnya harus melakukan Torah katanya, ada tanda T katanya.
saya itu tidak habis pikir, ya. Tanda T itu tanda apa? Ya, harus berpuasa, harus memberikan perpuluhan, harus berdoa 3 kali sehari, harus diberi milad, harus macam-macam. Itu semua Torah, ya. Torah, ya. Jadi artinya apa? Artinya saya sudah sampaikan, ya. Torah itu adalah bagian kecil, ya, untuk daftar Elohim yang disampaikan oleh Bapa Yahweh melalui bangsa Israel, ya. Tetapi itu berbeda dengan kita mempelai kudus Adon Yeshua Hamashiach, ya. Sebagaimana saya sudah jelaskan berkali-kali, ya, kalau kita melakukan Torah maka kita akan diukurkan sesuai dengan Torah. Kalau kita melakukan apa yang diajarkan nabi-nabi, maka kita akan diukurkan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh nabi-nabi. Hanya keselamatan itu hanya sebatas sampai di situ, ya, tidak mungkin di rapture, ya. Sekali lagi saya sampaikan supaya kita tidak menambah mengurangi daftar Elohim dan mengarang-arang sesuatu yang berlebihan. Hati-hati, ya, karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita ketik itu akan dijadikan bahan untuk pendakwaan orang-orang yang tidak masuk ke Samaim. Ya, itu akan dihakimi nanti di hari penghakiman, ya. Jadi jangan bermain-main dengan yang namanya ucapan, dengan yang namanya tulisan, ya. Berbahaya. Kalau Anda tidak mengerti keselamatan, lebih bagus Anda diam, ya. Jangan mencoba-coba membuat sesuatu yang fatal, ya. Saya sampaikan fatal, ya. Karena hidup kita sekali, setelah itu kita akan masuk ke dalam penghakiman atau masuk ke dalam alam maut atau masuk ke Samaim, ya. Itu. Lalu di tahta itu kita akan melihat ada hierarki malaikat Samaim, ya. Itu ada malaikat singgasana, malaikat kekuatan, ada malaikat penghulu, ada malaikat-malaikat. Sebagaimana kita ketahui, Satan itu berasal dari fallen angel, ya, fallen angel. Karena fallen angel inilah yang mengganggu manusia, ya, sehingga manusia ini punya pikiran macam-macam, ya, punya keinginan macam-macam, punya macam-macam apalah gitu, ya, yang berhubungan dengan dosa, ya, menyeret kita ke dalam dosa. Ini berbahaya, ya. Jadi jangan bermain-main dengan yang namanya roh, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana cara menguji roh. Lalu berikutnya kita akan masuk ke latar belakang historikal nama yang benar dan kudus, ya. Sebagaimana tertulis di Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong lang ini tidak ada nama lain yang oleh karena nama itu manusia diselamatkan, ya. Ini bicara nama Yeshua, ya. Kisah Rasul 4 ayat 12 itu bicara nama Yeshua, bukan nama lain, bukan terjemahan, ya. Tidak ada nama terjemahan. Kita saja nama kita tidak pernah diterjemahkan, itu nama manusia, ya. Jadi nama lain itu, jadi banyak orang mengatakan, oh, nama Yahweh itu sudah tidak ada lagi, itu zaman dulu, itu katanya sesembahan pagan, ya. Orang Ibrani sesembahannya pagan itu namanya Yahweh, karena itu saya baca di komentar, ya. Jadi artinya engkau yang memberikan komentar, engkau berdoa dengan sungguh-sungguh, ya. Jangan engkau membuat sesuatu yang membuat engkau sendiri akan ditolak, ya, ditolak untuk masuk Samaim, ya. Engkau selalu membandingkan dengan kitabmu. Saya sudah sampaikan, kitab kita beda sesembahan, ya. Jadi sekalipun itu ada yang sama-sama, tetapi kalau nama sesembahan saja sudah beda, maka semuanya beda, ya, tidak sama, ya. Itu sekali lagi saya sampaikan dari mimbar ini, ya. Nama yang kita kenal adalah nama Yahweh, ya, Yod-He Waw-He, ya. Inilah nama Bapa kita, ya, nama Yahweh, dan itu digenapi dengan nama Yeshua, Yod-Sin Waw-Ayin, ya. Artinya Yahweh itu waktu dia turun ke dalam dunia menjadi rupa sama dengan manusia, itu dia digenapi dengan nama Yeshua, ya. Kalau Yahweh tadi lihat paku, lihat tangan. Kalau Yeshua
lihat paku hancurkan tangan, ya. Dan dua-dua gematrianya itu sama, 8, ya. Nah, terus kemarin juga ada, saya baca juga ada yang komentar mengenai 144.000, ya. Itu katanya kode 1 tambah 4 5, 5 tambah 4 9, ada nolnya 3, jadi 9 nya ada 6, terus dibilang lah inilah manusia yang akan di-rapture yang memiliki angka 9-nya sampai 6, dan itu katanya memiliki kesadaran tinggi, ya. Saya sampaikan, Anda baca itu firman, ya. Jadi 144.000 itu bukan kode, 144.000 itu jelas menjelaskan itu adalah jumlah dari 12 suku Israel, masing-masing suku ada 12.000 orang, ya. Jadi bukan kode, ya, karena di dalam Ibrani sendiri, ya, di dalam gematria Ibrani 9 itu artinya ular, ya. 6 itu artinya paku, ya. Jadi hati-hati, ya, mengartikan, ya, atau lagi membuat kode-kode, ya. Jangan Anda membuat suatu statement, pernyataan yang aneh-aneh, ya. Seperti saya bilang tadi, manusia ini gampang sekali mengucapkan kata-kata, ya, langsung keluar begitu saja tanpa dipikirkan. Padahal kata-kata itu sangat berbahaya, karena satan-satan yang ada di udara ini itu akan menangkap setiap kata-kata kita yang tidak benar. Dia akan simpan itu untuk diajukan di hari penghakiman, ya. Karena kalau itu sudah menjadi dakwaan, kalau kita tidak dibela oleh YRH Echad, ya, kita tidak mungkin masuk ke Samayim, ya. Makanya hati-hati dengan perkataan kita, ya. Kalau kita sudah dikuduskan, ya, dengan minyak kudus, dengan tubuh dan darah Adonis Masya, dengan baptisan kudus, jangan lagi memikirkan atau mengucapkan kata-kata yang berbahaya bagi diri kita sendiri, bagi keselamatan kita, ya. Jangan coba-coba, ya. Ini saya beritahu dari mimbar ini, karena mimbar ini tempat Maha Kudus, ya. Jadi itu yang harus kita pahami, ya. Lalu nama lain itu dari bahasa lain itu tidak ada artinya, ya. Saya tidak akan sampaikan di sini apa artinya, karena kalau saya sampaikan, ya, itu berbahaya, ya. Saya tidak akan menyampaikan nama lain itu. Lalu penggenapan kelahiran dan kematian, ya. Yesua itu lahir pada tanggal 15 Tisri, ya. Artinya kalau sekarang itu tanggal 17 Oktober nanti, ya. Kalau tadi tanggal 2 atau tanggal 2 setelah jam 6, ya, itu tanggal 1 Tisri, itulah tahun baru Ibrani, ya. Terus kita nanti tanggal 15 Tisri kurang lebih 17 Oktober, ya, itulah kelahiran Yesua pada saat hari raya Sukkot, hari raya Pondok Daun, ya. Dia menggenapi hari raya itu. Jadi ada 7 hari raya besar yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh kepada orang Israel, dan 7 hari raya inilah yang digenapi oleh Yesua. Maka dikatakan di Matius 5 ayat 17, aku datang bukan untuk menghilangkan Torah, tetapi aku datang untuk menggenapinya, ya. Artinya menggenapi itu kita harus memandang Yesua, bukan lagi memandang Torah, ya. Torah itu sebagai ucapan syukur kita, ya. Torah itu tidak ada satupun yang hilang, ya. Termasuk yang namanya dosa, dikatakan kalau mencuri itu berdosa, ya, kalau berzina berdosa, itu tetap ada, ya. Bukan berarti ketika kita percaya Adonis Masya, terus kita suka-suka kita melakukan seperti tadi, mencuri, berzina, ataupun melakukan apapun. Bahkan jangankan melakukan, memikirkan saja itu dosa, itu berbahaya, ya. Jadi hati-hati kalau kita menafsirkan apa arti Torah, apa arti menggenapi, ya. Jadi kita jangan coba-coba membuat sesuatu yang kita sendiri tidak mengerti, ya. Dan kematian Adonisua itu pada hari Rabu 14 Nisan, pada saat hari raya Paskah, Pesach, ya. Dan memang benar, besoknya itu ada hari raya besar lagi, itu yang namanya Sabaton, Sabat Gadol, ya. Itu disebut Sabat juga, meskipun jatuhnya bukan hari Sabtu, bukan hari Sabat, ya.
itu yang tidak difahami oleh kita dulunya ya. Sekarang kita baru mengerti. Dan Yeshua HaMashiach dibangkitkan pada hari raya buah suluk, Yom Habikurim ya, tanggal 17 Nisan pada saat itu. Ya, jadi persis dia bangkit pada hari Sabat. Dia mati hari Rabu, itu persis 3 hari 3 malam. Sementara nama yang lain ini dia lahir ya di bulan Tevet atau sekarang Desember ya. Itu ada perubahan ya di penanggalan Ibrani. Kalau bulan Desember nanti itu sepertinya bukan Tevet ya. Artinya apa? Artinya tidak ada di hari akhir tahun, di tahun kita sekarang itu ada hari raya besar di sana ya. Kalaupun ada ya, itu hanyalah hari raya yang disebut Hanukkah. Hanukkah itu di awal ya, itu jauh di awal daripada kelahiran yang nama lain ini ya. Itu beda ya, beda nama ya. Dan Hanukkah itu tidak masuk di dalam 7 hari raya besar secara menyeluruh ya. Hari raya besar itu cuma 7 ya. Kalau banyak hari-hari raya yang lain ya, tetapi di bangsa Ibrani, bangsa Yahudi itu banyak hari raya ya. Artinya apa? Kita mengucap syukur untuk setiap hari raya tersebut ya. Itu yang harus kita pahami mengenai penggenapan dari kelahiran dan kematian dari Adon Yeshua HaMashiach. Sementara nama lain tidak ada hubungannya dengan hari raya yang ditetapkan oleh Bapa Yahweh ya. Jadi ini harus kita pahami ya. Lalu berikutnya, nama Yeshua itu berasal dari Samaim ya, berasal dari surga ya. Jadi artinya malaikat Gabriel itu datang kepada Maria dalam bahasa Ibrani. Ya, jadi kita harus mengerti ya. Gabriel itu itu Elohim ya. Haleluya, Haleluyahwe ya. Bukan yang lain ya. Immanuel ya, Elohim ya, Mikhael, Elohim. Semua itu bahasa Ibrani ya. Jadi Bet-El juga begitu. Bet Elohim, Bet itu rumah Elohim ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Jadi berbeda dengan nama lain ya. Kenapa di dunia saja kita hidup, kita marah kalau nama kita diganti. Meskipun itu terjemahan saja itu sudah marah kita, apalagi nama sesembahan kita. Jangan kita mengatakan, wah Tuhan tahu kok saya memanggil siapa, justru karena Tuhan tahu kita memanggil siapa. Ya, seperti yang sering saya sampaikan, nama sesembahan lain itu merupakan bagian dari nama fallen angel. Ada miliaran fallen angel yang jatuh ke bumi ini, yang dilempar dari Samaim, dan mereka memiliki nama yang berbeda-beda. Tetapi tidak ada satupun nama dari malaikat ini yang sama. Ya, seperti yang saya sampaikan, tidak ada namanya malaikat Gabriel 1, Mikhael 1, Rafael 1, atau Mikhael 2, Gabriel 2, tidak ada. Ya, semuanya berbeda. Ya, begitu juga sesembahan yang lain itu juga seolah-olah itu dari bahasa lain ya, padahal sebenarnya itu dari fallen angel ya. Jadi hati-hati ya dalam menerjemahkan dalam suatu nama sesembahan ya. Artinya nama Yeshua itu tidak sama dengan nama lain ya. Itu kesimpulannya ya. Bahkan juga dengan nama yang lain-lain juga ya. Oke, kita akan masuk ke daftar Elohim. Judulnya Harina Ujilah Setiap Roh. Yang mempelai Adon Yeshua HaMashiach, kita bangkit berdiri. Kita baca sama-sama daftar Elohim dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh. Sebaliknya, ujilah roh-roh itu, apakah dia berasal dari Elohim. Sebab banyak nabi palsu telah muncul ke dunia. Dengan ini kamu mengenal roh Elohim. Setiap roh yang mengaku bahwa Yeshua HaMashiach telah datang dalam daging, ia berasal dari Elohim.
Dan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yeshua HaMashiach telah datang dalam daging, ia tidak berasal dari Elohim. Dan inilah anti HaMashiach yang telah kamu dengar, bahwa dia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Elohim, hai anak-anak, dan kamu telah menaklukkan mereka, karena dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Mereka sendiri berasal dari dunia, karena itu mereka berbicara tentang dunia, dan dunia mendengarkan mereka. Kita berasal dari Elohim. Siapa yang mengenal Elohim, ia mendengarkan kita. Siapa yang tidak berasal dari Elohim, ia tidak mendengarkan kita. Atas dasar ini, kita mengenal roh kebenaran dan roh kesesatan. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Mempelai Adoni sama siang. Ya, judul kita ada ujilah setiap roh, ya. Kita lihat apa arti roh ya menurut KBBI. Roh itu dikatakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup atau kehidupan. Itu yang disebut dengan nyawa. Jadi jika roh sudah terpisah dari badan, berakhirlah kehidupan seseorang. Makhluk hidup yang tidak berjasad, tetapi berpikiran dan berperasaan. Nah, inilah yang disebut, dikatakan di KBBI, ada malaikat, ada jin, setan, dan sebagainya. Ya, termasuk roh itu bisa dalam bentuk semangat, ya, spirit, kedamaian bagi seluruh warga. Itulah yang namanya roh menurut KBBI. Kalau roh yang saya definisikan adalah yang menghidupkan manusia. Manusia hidup karena ada roh. Jika roh keluar dari tubuh jasmani, maka manusia itu meninggal. Perkataan, perasaan, hati, pikiran terbentuk dari roh yang ada selama manusia itu hidup. Dan roh itu kekal adanya. Ya. Jadi roh kita ini kekal. Ya. Jadi jangan dikira roh ini tidak kekal. Kekal. Makanya ujilah setiap roh. Ya. Daging kita ini sementara. Ya. Ketika kita mati, dia kembali kepada tanah, kepada debu. Ya. Dan roh kita ini kekal. Kalau disiksa atau masuk ke alam maut, ke lautan api, maka itu selama-lamanya. Jadi itu sangat mengerikan. Ya. Jangan coba-coba ya. Sekali lagi saya sampaikan, jangan coba-coba kita berbuat yang tidak-tidak. Ya, apalagi memikirkan yang tidak-tidak. Tidak sebanding hukumannya ya. Mungkin kita bisa mengatakan, wah, saya tahu kok dia begini, begitu. Seperti yang saya sampaikan. Ya, berkali-kali saya sampaikan. Seandainya pun ada katanya, ya orang mimpi, wah, saya dikasih tahu sama Bapak Yahweh, dia begini, begini, begini. Saya bilang, Bapak Yahweh tidak pernah berbicara seperti itu. Saya berani ya mengatakan ini, karena Bapak Yahweh itu tidak pernah menghakimi orang sebelum waktunya dihakimi. Bapak yang masih memberi kesempatan kepada kita, 1 detik saja sebelum kita mati, Bapak Yahweh masih, bahkan Bapak ingin menyelamatkan kita. Ya, karena dia tahu kematian kekal itu sangat-sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan. Ya, makanya saya sedih sebenarnya ya. Apalagi kalau kasih komentar-komentar seperti itu. Makanya saya bilang, kamu sudah pernah masuk belum ke alam maut? Kamu sudah pernah belum berhadapan dengan monster-monster? Kamu dihabisin di sana. Kita ini mau melawan saja tidak bisa. Ya, meskipun kita punya hebat ya. Kalau ada orang kuat di dunia ini, ya, makanya saya bilang, kalau ada yang bisa tahan peluru, 1 juta peluru, dia bisa tahan, ditembakin dengan 1 juta peluru, dia tidak mati. Di alam roh dia kayak kerupuk, hancur berkeping-keping, habis dia, dan itu sakit. Jangan dikira hancur itu nggak sakit, sakit. Kita saja dipotong tangan kita sakit, apalagi dihancurkan, ya, kayak dicincang gitu, sakit. Apalagi dibakar, sakit sekali. Ya, jangan sampai kita mengalami seperti itu. Ya, makanya yang masuk ke Samaim itu, apalagi di rapture, sangat sedikit. Ya, kalau kita meremehkan roh, ya, ruah hakodes, roh kudus, ya, waduh, ngeri ya.
Saya saja nggak bisa membayangkan ya, bagaimana sakitnya, ya, bagaimana menderitanya kalau orang itu masuk ke alam maut, apalagi ke lautan api, itu kekal ya. Kalau lautan api itu hukuman dari YYRH Ehad ya, hukuman yang diberikan lautan api. Kalau alam maut itu, neraka itu adalah tempatnya si Satan, ya, tempatnya si Satan. Jadi kalau orang yang tidak dibawa ke Samaim atau ke Firdaus, dia akan masuk ke alam maut. Wah, si Satan akan senang banget menghancurkan manusia-manusia masuk ke alam maut. Kenapa? Karena dia sangat iri pada kita manusia. Dia sangat iri. Dia bilang, kamu berbuat dosa berkali-kali, ribuan kali saja kamu masih diampuni. Saya cuma satu kali, saya tidak diampuni. Makanya dihabisi manusia-manusia yang ada di alam maut itu sama fallen angel, sama malaikat-malaikat maut katanya istilahnya. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi jangan main-main dengan hidup ya. Jadi saya sampaikan supaya kita mengerti ya. Saya rangkum ya, ujilah setiap roh. Jangan percaya kepada setiap roh ya. Kita juga begitu. Makanya saya mengatakan kalau tidak percaya kepada apa yang Bapak berikan pada saya tidak apa-apa. Tetapi engkau harus bisa mengujinya. Nanti kita lihat bagaimana cara menguji roh ya. Makanya dikatakan yang kedua, ujilah roh-roh itu ya, apakah berasal dari Elohim atau dari Satan ya, atau dari dunia. Lalu dikatakan banyak nabi palsu muncul ke dunia ya. Jadi begini ya, nabi palsu ini banyak, dikatakan banyak ya. Banyak nabi palsu muncul ke dunia ya. Saya tidak usah sebut siapa nabi-nabi palsu ya. Tapi saya sudah pernah diperlihatkan silsilah dari nabi ini ya. Nabi ini tidak ada silsilahnya. Ya, saya pernah yang kedua dibawa ke Samaim, saya membaca kitab yang diperlihatkan oleh Adoniswa, saya membaca silsilah Nabi ini dan namanya tidak pernah ada di dalam kitab tersebut. Ya. Dan dikatakan Nabi palsu itu artinya begini, dia ini membawa miliaran manusia dibinasakan. Ya. Jadi bisa Anda bayangkan ya. Jadi kalau Anda menganggap saya nabi palsu, padahal pengikut yang ikut di YRH Ministry ini cuma ya 30 orang ya, paling banyak juga ya, kalaupun semua keluarga ikut ya paling banyak itu 150 orang ya, istilahnya begitu ya. Artinya apa? Tidak ada nabi palsu yang jumlah pengikutnya cuma 150 orang ya, tidak ada. Nabi palsu itu pengikutnya itu jutaan, ratusan juta dan miliaran. Itu harus engkau pahami, karena tidak ada orang yang masuk ke surga itu, ke Samaim itu, miliaran itu tidak ada ya. Saya berani mempertanggungjawabkan apa yang saya ucapkan ya. Tidak ada orang masuk ke Samaim, ke surga itu miliaran jumlahnya. Justru selama hidup di dunia ini, makanya saya kan pernah memberikan renungan khotbah, miliaran manusia saat ini ada di alam maut. Ya, termasuk keluarga-keluarga saya, keluarga-keluarga kita banyak di alam maut. Jangan dikira mereka semua ke surga, tidak. Meskipun waktu penguburan mungkin ada itu pelayan dari suatu ibadah mengatakan, wah dia sudah diangkat ke surga begini-begini. Siapa bilang? Ya, itu kan cuma untuk menghibur ya, namanya menghibur ya, wajar dia ngomong seperti itu. Gak mungkin kan seorang seperti saya, misalnya seorang pendeta, saya ngomong ketika ada kemalangan, wah ini rohnya sudah begini misalnya ya. Kalaupun saya bicara paling pribadi, ya entah itu kepada keluarga dekatnya, artinya kalau itu pun diberi penglihatan, kalau tidak saya juga tidak mau mengatakan dia ada di mana. Ya, tapi itu artinya ya, nabi palsu ini pengikutnya ratusan juta dan miliaran. Ya, kita ini cuma segelintir, bahkan setiap ibadah saja kita ya paling cuma 10 orang ya, kalaupun ikut yang online ya paling 20, 30 paling banyak misalnya. Artinya apa? Itu bukan nabi palsu ya. Kalau nabi palsu itu miliaran ya, kau tahu sendiri siapa yang memiliki kepercayaan miliaran, itulah nabi palsu kebanyakan ya. Lalu dikatakan bagaimana kita mengenal roh Elohim. Ya. Ini yang harus kita pahami. Kalau kita mengenal roh Elohim,
berarti sebenarnya kita harus mengerti, ya, kita harus berhubungan baik dengan Elohim, yaitu apa? Roh yang mengaku Yeshua HaMashiach telah datang dalam daging, ia berasal dari Elohim. Ya, jadi Yahweh ini turun ke dunia dalam rupa manusia dan dia diberi nama Yeshua, ya, dan dia datang ke dunia untuk menebus, ya, manusia-manusia yang berdosa, ya. Itu yang berasal dari Elohim, yang mengakui Yeshua datang dalam daging. Tapi roh yang tidak mengaku Yeshua telah datang dalam daging, ia tidak berasal dari Elohim. Inilah disebut dengan anti Hamashiach, ya. Anti Mesias namanya, ya. Anti Sang Mesias. Itu arti anti Hamashiach, bukan yang lain, ya. Bukan anti yang lain, ya. Jadi anti Hamashiach ini sudah ada di dalam dunia ini, ya. Sudah ada sejak dari awal Adon Yeshua HaMashiach datang ke dunia ini, dia sudah ada dalam dunia ini. Artinya dia anti terhadap kedatangan Adon Yeshua HaMashiach. Lalu berikutnya, rangkuman berikutnya, dikatakan kita berasal dari Elohim. Kita telah menaklukkan anti Hamashiach karena roh yang ada dalam kita lebih besar daripada dia yang ada dalam dunia. Jadi roh, Ruach HaKodes, ya, roh yang dalam kita ini disebut dengan Ruach Yahweh Elohim, Ruach HaKodes, ya, Roh Kudus, ya, roh yang dalam kita lebih besar dari roh dunia ini. Dan jadi kita pasti akan diberitakan, ya, diberikan penyingkapan, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana penyingkapan itu dilakukan oleh Ruach HaKodes, ya. Lalu dikatakan anti Hamashiach berasal dari dunia karena mereka berbicara tentang dunia dan dunia mendengarkan mereka. Inilah tadi, ya, apa itu yang berasal dari dunia? Itulah hal-hal yang tadi kita baca, ya, di kitab 10 hukum Torah itu, ya. Itulah hal-hal dunia, ya, mengenai misalnya mengenai mencuri, ya, berbohong, berdusta, berzina, dan melakukan hal-hal yang itulah yang berasal dari dunia. Jadi kalau orang mendengar hal-hal seperti itu, ya berarti dia berbicara mengenai dunia, ya. Dia tidak pernah berbicara mengenai surga. Kalau surga itu hal-hal yang baik. Makanya saya pernah sampaikan, ketika orang itu di surga, dia mikir saja dia pernah melakukan hal di dunia saja yang jahat, dia tidak pernah. Ya, saya kasih contoh begini. Misalnya ada 2 orang sahabat dulu di dunia ini, dia sama-sama bersahabat baik. Ketika dua-duanya masuk ke Samaim, ke surga, dia tidak akan pernah berbicara seperti ini. Lu ingat gak dulu waktu kita di dunia? Kita sama-sama pernah ke sana, sama-sama begini begitu. Artinya mereka memikirkan hal-hal yang dosa. Tidak pernah, ya. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada orang di Samaim, di surga berbicara seperti itu. Tidak ada. Karena semua sudah dihapus sama Bapak Yahweh, ya. Makanya waktu ditanya, Abraham kan pernah berbohong, Abraham kan pernah tidak mengakui Sarah sebagai istrinya dan tidak mengatakan kepada Sarah bahwasanya Ishak itu akan dipersembahkan. Lalu Adon Yeshua HaMashiach bilang apa? Aku tidak pernah tahu Abraham berbohong. Aku tidak pernah tahu Abraham berbuat dosa. Itulah namanya pengampunan. Ya, jadi jangan coba-coba kalau kita tidak mengampuni, sia-sia semua yang kita lakukan. Maka dikatakan kalau kamu mengampuni, maka Bapamu yang di Samaim akan mengampuni engkau. Ya, jangan coba-coba mengingat-ingat sesuatu yang tidak perlu diingat. Ya, sekali lagi saya sampaikan pada kita siapapun termasuk saya, ya, jangan coba-coba, ya, perkatakanlah hal-hal yang positif, hal-hal yang dari Samaim. Bapak Yahweh, Adon Yeshua HaMashiach, Ruach HaKodes tidak pernah menuduh kita, kamu berbuat dosa ya? Nggak pernah. Tetapi nanti di hari penghakiman, dia punya otoritas untuk semua dosa kita. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, ya, dia mengampuni. Maka dikatakan sejauh timur dari barat, setinggi langit dari bumi,
demikianlah aku melupakan segala pelanggaranmu. Ya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan dibuat putih seperti bulu domba. Ya. Sekalipun dosamu merah seperti lembayung atau daun kusumba, akan dibuat putih seperti salju. Ya. Itulah kasih daripada Yahweh Elohim itu. Maka dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Kalau kita di luar itu, kalau kita suka menginikan orang, ya, mengkritik orang, suka menyindir orang, hati-hati. Ya, karena itu makanya saya sudah pernah sampaikan mengenai karakter orang yang ada di alam maut. Orang di alam maut itu ya tidak pernah berubah karakternya. Dia selalu menghina, tetap menghina sampai di alam maut, sampai dengan detik ini. Bahkan dia tidak pernah minta ampun. Dia pasti akan menyalahkan semua orang yang pernah hidup sama dia. Makanya orang di alam maut itu akan selalu mengingat semua dosa-dosa yang dia perbuat maupun orang yang berbuat kepada dia. Itu tidak ada satupun yang dia lupakan, pasti dia ingat. Karena di alam maut itu, ingatan dosa itu kuat di dalam diri manusia yang ada di alam maut. Ya. Jadi jangan coba-coba mengatakan, oh mereka bertobat kok, kan udah disiksa. Siapa bilang? Disiksa pun mereka tidak pernah mereka bertobat. Mereka akan memaki-maki, terus mengucapkan kata-kata hujat. Ya, jadi kalau ada orang di dunia ini yang suka mengucapkan kata-kata tersebut, itu sama dengan kondisi di alam maut. Ya, selalu mengucapkan kata-kata hujat. Ya, selalu menghina, hati-hati ya. Jangan coba-coba kita menghina orang. Kita harus diam, kita berdoa. Ya, jangan sampai kita menyesal. Ya, menyesalnya bukan seperti saya bilang tadi, bukan setahun 2 tahun, tetapi selama-lamanya. Lalu dikatakan kita berasal dari Elohim. Siapa yang mengenal Elohim, ia mendengarkan kita. Yang tidak berasal dari Elohim tidak mendengarkan kita. Ya, ini yang seperti saya sampaikan ya. Saya selalu bilang, Bapak Yahweh, ya saya tidak mungkin ya meyakinkan orang, saya tidak mungkin karena saya terbatas ya. Tapi maka dikatakan kalau kita berasal dari Elohim, maka yang mendengarkan kita adalah orang-orang yang juga berasal dari Elohim. Kalau tidak berasal dari Elohim, dia tidak akan mendengarkan kita. Kita mengenal roh kebenaran, ya, Ruach HaKodesh, Ruach Yahweh Elohim, dan juga roh kesesatan. Ya, roh kebenaran hanya berasal dari Elohim, sedangkan roh sesat atau roh anti Hamasya itu adalah roh yang menyangkal setiap kebenaran Elohim. Ya. Jadi itu yang rangkuman dari firman yang kita baca. Ya. Lalu kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri umumnya begini, banyak orang di dunia ini mengklaim bahwa kepercayaan mereka lah yang paling benar, terutama memiliki pengikut miliaran umat. Ya, kita udah tahu ya, yang kepercayaan yang miliaran jumlahnya, mereka mengklaim mereka yang paling benar. Mereka lah kepercayaan yang paling benar. Namun mereka tidak pernah menguji secara lengkap melalui roh kebenaran. Mereka hanya percaya terhadap apa yang tertulis atau tersurat, bukan yang tersirat secara roh ya. Mereka hanya berprinsip bahwa mayoritas menunjukkan kebenaran manusia. Mereka mengatakan kebenaran manusia itu sama dengan kebenaran Tuhan. Itu adalah versi mayoritas tadi. Itu ciri-ciri umumnya ya. Jadi kalau dia banyak, berarti itu seolah-olah benar. Ya. Belum tentu. Saya juga dulu begitu, bangga dulu saya ya. Wah, kita nomor sekian di dunia, jumlahnya banyak, ya, tidak. Saya tidak bangga, ya. Makanya seperti saya sampaikan, ketika kita dulu masuk ke perguruan tinggi ternama di Indonesia, saingan kita tuh banyak, yang diterima itu cuma sedikit, ya. Begitu juga kalau kita masuk di Rapture, 8 miliar lebih, 8,2 miliar manusia saat ini di dunia ini, yang di Rapture cuma berapa ratus orang. Itu luar biasa enggak? Ya. Jadi makanya saya bilang kita tidak butuh banyak orang, kita hanya butuh orang-orang yang
dikuduskan. Ya. Jadi kita dikuduskan bukan karena perbuatan kita, bukan. Sejak sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih. Padahal kita belum berbuat apa-apa. Makanya ada firman mengatakan, kalau anugerah itu berbeda dengan orang dikuduskan melalui perbuatan, beda. Kalau anugerahnya kita sudah dianugerahkan. Keselamatan itu sudah bagian dari kita. Tetapi saat ini ada orang-orang yang sebenarnya sudah diselamatkan, tapi mereka masih berada di jalan yang salah. Itu yang Adonai Yesus Masih akan panggil, supaya mereka jangan salah. Ya. Lalu dikatakan secara khusus ya, ini kita harus mengetahui roh itu kekal adanya, ya, tidak terbatas ruang dan waktu, ya. Roh yang berkuasa di dunia ini ada dua, yaitu roh kebenaran dan roh kesesatan. Roh kebenaran mengungkapkan kebenaran sejati dari Elohim, dan roh kesesatan tidak mampu melakukan seperti roh kebenaran. Roh kebenaran menyampaikan sesuatu yang Elohim nyatakan, sedangkan roh sesat hanya melakukan keinginan Satan dan pengikutnya. Sedangkan roh kebenaran itu membawa ke Samaim, membawa ke surga. Ya, itu ciri-ciri khususnya ya. Jadi kita menguji roh itu, menguji suatu iman, menguji suatu kepercayaan, atau menguji suatu pelayanan, ya, itu bisa kita lihat, ya, gampang ya. Ini ada 5 cara ya menguji roh dunia. Ini satu kesatuan ya. Ini bukan satunya saja, tetapi kalau satunya saja tidak dilakukan itu dia tidak mungkin bisa menguji. Ya, tapi kalau dia bisa menguji 5-5-nya, dia akan mengerti mana roh kebenaran, mana roh dunia ya. Kita lihat ya. Roh kebenaran atau YYHEHAD ya, Ruach Kodes, adalah kehidupan kekal dan tidak pernah berhenti berfirman dari awal kekekalan sampai selama-lamanya. Ini yang pernah saya sampaikan ya. Jadi roh kebenaran itu hidup, dia kekal ya. Jadi yang namanya roh itu tidak pernah berhenti berfirman, tidak pernah berhenti berbicara. Jadi kalau kita membatasi roh itu, seolah-olah roh itu hanya pada saat berfirman kepada Mose ya, dan juga roh itu hanya sampai batas, misalnya berfirman dari Kejadian sampai Wahyu ya. Padahal sebenarnya Kejadian sampai Wahyu itu penyingkapannya itu 90% belum disingkapkan, baru 10% sebenarnya ya. Seperti yang saya sampaikan, kita bicara Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 itu sebenarnya itu bicara rapture ya. Adonai Yesus Masih menjemput kita setelah dia menyediakan tempat bagi kita, yaitu Yerusalem baru. Itu kalau tidak disingkapkan, tidak ada yang tahu. Ya, sekali lagi saya sampaikan, kalau tidak disingkapkan, tidak ada yang tahu. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 itu bicara rapture. Ya, begitu juga Yohanes 6 ayat 41 sampai 58 yang sering kita baca. Ya, tubuh dan darah Adonai Yesus Masih adalah makanan dan minuman. Itu juga bicara rapture. Ya, tetapi itu tidak disingkapkan. Baru di zaman akhir ini itu disingkapkan. Ya, artinya apa? YYHEHAD itu sampai dengan detik ini itu masih berbicara. Dia seperti yang saya sampaikan waktu saya khotbah mengenai engkau harus berteriak, membangunkan mempelaiku untuk menyambut aku. Itu firman yang sama yang diucapkan oleh Yahweh kepada Mose, kepada nabi-nabi zaman dulu, kepada Abraham juga, ya. Demikian juga kepada kita di zaman akhir ini. Cuma bedanya apa? Bedanya zaman dulu itu untuk menulis sesuatu itu dulu belum ada teknologi. Ya, bahkan untuk menulis saja dulu belum ada kertas, belum ada tinta, pulpen. Dulu mereka mengukir mungkin di kayu atau memahat di batu, dan itu baru kita tahu setelah ribuan tahun kemudian. Kalau sekarang beda. Kalau misalnya berapa hari yang lalu Ruach Kodes berbicara kepada saya langsung sampaikan saat ini. Saya langsung kita dengar, langsung di broadcast melalui online, dan langsung ribuan orang mendengar. Itu bedanya, hanya dalam hitungan hari, tidak hitungan ribuan tahun. Itu roh yang sama, roh Yahweh Elohim yang sama.
sama dengan dia berbicara kepada Adam maupun kepada kita di zaman akhir ini. Ya. Jadi roh itu adalah kekal. Kalau kita saja tidak mengakui roh kebenaran itu adalah kekal, ya sudah, engkau tidak bisa menguji apapun. Jangan coba-coba engkau mengatakan ujilah, ujilah. Apalagi seolah-olah engkau mengatakan, udah, hanya Torah yang benar, misalnya. Engkau tidak akan bisa menguji apapun. Ya, ini cara menguji yang pertama ya. Jadi engkau harus mengakui bahwasanya Ruach Kodes atau Ruach Yahweh Elohim itu adalah kekal ya. Lalu berikutnya adalah roh kebenaran itu tidak pernah mengubah sejarah, khususnya mengenai keselamatan kekal masuk ke Samaim, Yerusalem baru. Ya, ini khususnya mengenai nama yang benar dan kudus ya. Jadi artinya begini, kita ini kan umurnya berapa sih? Paling banyak 100 tahun. Kejadian Adon Yeshua Masih itu kapan? 2000 tahun yang lalu. Ada nggak kita yang saat ini pernah hidup di sana dulu 2000 tahun yang lalu? Tidak ada. Berarti apa itu? Ada sejarah, berarti kan? Sejarah ini kan susah. Ya. Sejarah ini banyak ditutupi oleh versi-versi 1001 macam versi sejarah ini, termasuk mengenai nama. Artinya apa? Artinya saya pun dulu tidak tahu mengenai nama ini. Bahkan dulu saya berpikir di atas kayu salib itu hanya ada satu nama, satu tulisan. Padahal jelas-jelas dikatakan ada 3 prasasti yang dibuat oleh Pilatus dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, dan dalam bahasa Latin. Tetapi yang kita lihat di toko-toko rohani itu cuma satu tulisan saja, yaitu cuma dalam bahasa yang lain, bukan bahasa Ibrani. Karena kita nggak mengerti sejarah. Tapi Roh Kudus, Ruach Kodes itu sudah ada sejak permulaan dunia, bahkan sebelum dunia ada pun dia sudah ada. Sampai waktu kejadian Adon Yeshua Masih juga disalib, dia juga ada Ruach Kodes, istilahnya. Dia hadir di situ. Jadi kita harus menguji melalui Ruach Kodes. Ya. Kalau tadi kita sudah membatasi Ruach Kodes ini hanya berfirman dengan Torah saja, atau hanya berfirman kepada Abraham, Ishak, Yakub ataupun Musa, ya sudah. Kalau Anda cuma berfirman sampai situ, ya udah, Anda akan bergelut-gelut di situ saja. Anda tidak tahu keselamatan yang sebenarnya. Ya, ini yang disampaikan kepada saya ya, supaya kita mengerti. Lalu kalau kita saja sudah membatasi, ya kita nggak bisa nguji. Engkau mau mengatakan apapun, engkau mau mengatakan, wah, nama Yahweh itu salah, itu sesembahan pagan, orang Ibrani, orang Yahudi, katanya. Ya kasihan kamu ya, saya sampaikan kasihan kamu. Ya, jangan sampai engkau dibinasakan ya. Silahkan engkau panggil sesembahan kamu, nggak apa-apa. Orang yang menyembah sesembahan yang sama dengan kamu itu miliaran di muka bumi ini. Ada 3 miliar lebih. Ya, silahkan. Kalau engkau merasa benar ya tidak apa-apa. Silahkan ya. Keselamatan itu pilihan ya. Lalu dikatakan roh kebenaran itu menyingkapkan keselamatan kekal kepada orang yang dipilih, sebagaimana Yahweh Yeshua menyingkapkannya kepada orang tersebut ya. Makanya ada firman dikatakan ya di Matius 11 ayat 27 dan di Lukas 10 ayat 22. Jadi artinya tidak ada seorang pun yang tahu ya apa yang Bapa dan Adon Yeshua Masih itu singkapkan ya. Maka tidak ada seorang pun yang tahu Bapa selain daripada putra atau anak. Begitu sebaliknya anak pada Bapa dan juga pada siapa yang disingkapkan ya. Rahasia-rahasia tadi ya, rahasia kerajaan Elohim. Makanya kita harus memahami bahwasanya penyingkapan ini itulah penyingkapan. Jadi beda ya. Jangan disamakan antara mimpi, penglihatan sama penyingkapan. Jadi banyak orang di sana itu mengatakan uji penglihatan ya. Penglihatan itu terbatas ya. Penyingkapan itu berbeda. Penyingkapan itu makanya saya selalu mengatakan
saya disingkapkan itu bukan cuma sekali dua kali, tapi ratusan kali, bahkan mungkin lebih dari mungkin sudah mencapai 1000, ya, lebih dari 1000 kali. Itulah penyingkapan. Ya, beda dengan penglihatan, beda dengan mimpi. Mimpi orang cuma sekali-sekali. Mungkin selama hidupnya mengenai Samaim mungkin cuma 1 kali dia mimpi. Itu pun atau 2 kali atau 3 kali. Itu pun cuma diperlihatkan, wah indah ya, cuma begitu saja. Atau di neraka, wah ngeri ya, cuma begitu saja. Atau di alam roh, wah serem itu makhluknya. Jadi dia kayak nonton doang. Tapi kalau yang namanya penyingkapan, itu dibukakan semuanya, ya, dibukakan. Ya, seperti yang saya bilang, tidak ada satu orang pun yang tahu. Ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 bicara rapture, bicara penjemputan. Ya, jadi rapture bukan rapture dalam arti diangkat, bukan, tapi penjemputan. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Ya. Itu yang harus kita pahami. Ya. Makanya disingkapkan kepada orang. Ya. Makanya saya berkali-kali menolak. Ya. Jadi butuh waktu 2 tahun sampai kita Februari 2024 kita melakukan ibadah pertama. Dari Januari 2022 saya diberikan penglihatan awalnya. Setelah itu saya disingkapkan. Ya. Jadi jangan disamakan penglihatan dengan penyingkapan. Ya, itu beda. Ya. Jadi jangan orang mengklaim, wah uji penglihatan. Betul, penglihatan harus diuji. Tapi kalau namanya penyingkapan, itu engkau harus mengerti. Makanya saya pernah melayani seseorang, ya, itu sampai 2 kali ya, 2 kali, 1 kali itu sampai 5, mungkin 4-5 jam saya berbicara sama dia. 2 kali ya, sampai waktu mau dibaptis saja dia akhirnya menolak, ya, karena dia beberapa hari sebelum dibaptis dia ketemu sama monster, malaikat maut, ya, mau menjemput dia, dan dia pikir itu dari kita, ya. Padahal saya sudah menyingkapkan selama 36 tahun, saya diperlihatkan semuanya, disingkapkan semuanya, saya sampaikan ke beliau. Siapa-siapa saja ada di alam maut, saya sampaikan ke beliau. Dan tidak ada satupun yang namanya dia membantah, tidak. Dia bilang apa yang Bapak sampaikan semuanya ada tertulis, termasuk di dalam kepercayaan dia. Saya sampaikan itu, ya. Itulah namanya penyingkapan. Jadi beda, ya. Beda penyingkapan dengan penglihatan, dengan mimpi, itu beda. Lalu dikatakan roh kebenaran memiliki kuasa Elohim yang dahsyat. Nah, ini juga di samping kita disingkapkan, kita dikaruniai kuasa. Seperti Mose itu dikaruniai kuasa. Makanya dia bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan 10 tulah. Ya. Artinya apa? Itulah yang dilakukan oleh Bapak Yahweh untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, begitu juga di zaman akhir itu ada kuasa yang dahsyat. Ya. Makanya dikatakan di Yohanes 14 ayat 12 itu kan dikatakan, engkau pun dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kata Adonai Yesus Masih, bahkan lebih besar daripada itu, karena aku pergi kepada Bapa. Ya, jadi pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ini, jadi jangan kita berpikir, wah sombong banget itu, seolah-olah dia lebih hebat dari Adonai Yesus Masih, misalnya kayak membangkitkan orang mati. Bukan, ya, saya tidak bisa mengatakan seperti itu, karena saya manusia debu tanah. Ya. Beda dengan Adonai Yesus Masih adalah manusia Elohim. Ya, kita ini manusia debu tanah yang tidak memiliki arti apa-apa kalau kita tidak dilayakkan. Ya, tetapi Adonai Yesus Masih mengatakan kita diberi kuasa, ya, lebih besar daripada waktu dia melakukannya di zamannya 2000 tahun yang lalu. Makanya waktu saya diperlihatkan orang kepala pecah, badan hancur, itu 2 orang, ya. Salah satunya adalah keluarga, masih keluarga kami, ya, keluarga saya dan istri. Itu diperlihatkan, ya. Bahkan dikatakan, aku belum pernah melakukan ini kepada siapapun di dunia ini, ya, baru kepada engkau. Ya, jadi belum pernah ada orang kepala pecah, badan hancur, itu kurang dari 1 kali 24 jam sembuh total, sehat seperti sebelum mengalami kecelakaan. Itu belum pernah ada terjadi. Di muka bumi ini
dan dari segala zaman. Ya, dengan kondisi seperti itu ya, belum pernah ada. Itu yang disampaikan oleh Adoni Swamasya. Jadi artinya apa? Jadi artinya kita diberi kuasa yang dahsyat ya. Karena apa? Karena sebenarnya kuasa yang lebih dahsyat lagi sebenarnya bukan itu. Ya. Kuasa yang dahsyat lagi adalah menghantarkan orang-orang yang harusnya masuk ke alam maut, mereka dilayakkan masuk ke Firdaus, ke Samaim. Itu lebih dahsyat ya. Dengan apa? Dengan minyak kudusnya. Ya, itu harus kita pahami. Ya. Itulah roh kebenaran atau Ruach HaKodes yang menuntun kita memiliki kuasa Elohim yang dahsyat. Lalu dikatakan yang terakhir, bagaimana cara mengujinya? Roh kebenaran itu menyingkapkan orang-orang pilihannya di zaman akhir sebagai mempelai kudusnya Adoni Swamasya. Jadi ini disingkapkan di zaman akhir bahwasanya kita ini adalah mempelai kudus Adoni Swamasya. Kita dipilih bukan karena perbuatan kita. Kita dipilih karena bukan melakukan Torah atau melakukan kitab-kitab atau perjanjian-perjanjian yang dulu Bapak Yahweh berikan kepada para nabi. Tidak, ya. Kita dipilih karena memang sudah ditetapkan sejak sebelum permulaan dunia. Dasarnya apa? Hanya Bapak Yahweh yang tahu. Ya, tetapi itu bisa dilihat, ya. Maksudnya bisa diuji. Ya, jadi 5 inilah cara menguji roh dunia melalui roh kebenaran, melalui Ruach HaKodes, Ruach Yahweh Elohim. Ya, jadi kalau kita satu saja kita tidak punya, ya kita tidak bisa menguji apapun. Jadi jangan coba-coba mengklaim ini salah, itu salah. Lebih bagus engkau diam. Duduk diam, engkau berdoa. Tanya Bapak Yahweh, tanya Adoni Swamasya, tanya Ruach HaKodes. Maka engkau akan disingkapkan. Ya. Jadi beda antara mimpi, penglihatan, dan penyingkapan itu beda. Mimpi itu bisa 1 kali atau 2 kali. Penglihatan juga begitu, 1 kali, 2 kali. Tapi kalau penyingkapan itu bisa ratusan, bahkan bisa ribuan kali. Ya, karena manusia ini terbatas. Jadi tidak pernah ada misalnya Ruach HaKodes itu berbicara 1 jam sama kita, itu tidak ada. Ya, tidak pernah berbicara seperti itu. Ruach HaKodes atau Adoni Swamasya ya, itu berbicara itu singkat-singkat. Ya, tetapi berkesinambungan. Kalau nggak hari ini, misalnya dia bicara paling cuma berapa detik, dia 2-3 hari kemudian dia datang lagi, dia bicara lagi. Dan juga kebanyakan dia menyingkapkan apa yang kita selama ini lakukan. Jadi bukan karena dia mendikte gitu. Banyak orang yang berpikir, wah saya tadi malam dibilang begini, harus begini kamu, harus perjamuan tiap hari. Gak ada seperti begitu. Ya, YYRH itu sangat menjaga yang namanya free will manusia. Dia beri kita kebebasan. Ya, dia beri kita kebebasan. Apapun yang kita lakukan, dia beri kita kebebasan dan dia akan menanggapinya. Kalau dia berkenan, dia bilang aku berkenan. Kalau dia tidak berkenan, dia diam saja. Dan kita nanti akan mencari tahu, loh kok saya nggak di ini ya, misalnya begitu kok. Saya tadi malam mimpi nih, atau diberi penglihatan, ketemu sama Adoni Swamasya, tapi kok dia diam saja ya? Itu bukan berarti kita langsung ini, tidak. Itu berarti ada sesuatu yang harus kita introspeksi diri. Ya, jadi nggak serta-merta Ruach HaKodes itu berbicara, wah kamu harus begini, wah seolah-olah dia laporan ke kita, enggak ya, kita yang melapor ke dia. Bukannya YYRH yang melapor ke kita, tidak, kita yang melapor ke dia. Ya, jangan dibalik ya. Jangan seolah-olah YYRH itu mengadu ke kita. Wah, itu tadi ada sini. Wah, pelayanan itu nggak benar itu, gini-gini. Nggak pernah ada begitu ya. Tidak pernah. Dalam sejarah ya, selama saya disingkapkan selama 36 tahun, tidak pernah YYRH itu menjelek-jelekan pelayanan, itu tidak pernah ada. Dia hanya mengatakan, aku mengasihi engkau. Aku berkenan dengan apa yang engkau lakukan selama ini. Dia hanya simple berbicara. Ya. Jadi itu yang harus kita pahami, bagaimana cara menguji
roh dunia melalui roh kebenaran. Lalu kesimpulannya adalah hampir semua manusia di dunia ini yang jumlahnya miliaran tidak dapat menguji kebenaran yang kekal. Ya, sekali lagi saya sampaikan, miliaran 8,2 miliar manusia ini tidak dapat menguji kebenaran yang kekal. Manusia hanya memiliki kepercayaan mayoritas, itu mereka anggap sebagai kebenaran mereka. Ya, jadi kalau jumlahnya sudah banyak, seolah-olah itu adalah kebenaran dari Elohim atau dari Tuhan katanya. Manusianya berpikir bahwa Elohim hanya berfirman di zaman para nabi dan rasul. Ya, ini juga karena kita memegang banyak kitab ya, semua kepercayaan itu punya kitab. Jadi seolah-olah Elohim itu hanya berbicara ya sudah sampai di sini saja, di kitab Nabi A, B, C, D. Habis itu dia di zaman akhir ini tidak pernah berbicara ya. Hanya sebatas itu. Itu kesimpulan yang tidak tepat ya. Karena Elohim itu selalu berbicara sepanjang masa sampai dengan detik ini, bahkan sampai nanti kita di Yerusalem baru, dia selalu berbicara kepada kita. Lalu sejarah mengenai keselamatan dan kebenaran kekal hanya melalui nama yang benar dan kudus ya. Ini tadi yang saya sampaikan. Umur kita pendek ya. Umur kita cuma 80, 70, 80 sampai 100. Tapi kita tidak tahu sejarah ribuan tahun yang lalu ya. Kita harus mengujinya melalui roh kebenaran, Ruach HaKodes. Penyingkapan kebenaran dan keselamatan kekal masuk Samaim atau surga Yerusalem baru, rapture ya. Ini dilakukan Yehuda kepada orang yang dipilihnya di zaman akhir ya. Jadi untuk menyingkapkan mengenai rapture ini, mengenai penjemputan oleh Adon Yeshua Mashiach, itu baru dilakukan oleh Yehuda itu di zaman akhir, bukan di zaman para nabi. Ya, sekali lagi saya sampaikan, bukan di zaman para nabi, tetapi di zaman akhir disingkapkan. Ya, makanya kalau kita baca Daniel itu ya, di zaman akhir itu baru disingkapkan ya. Lalu roh kebenaran memperlengkapi orang-orang pilihannya dengan kuasa dahsyat dari Samaim. Ya. Jadi ini roh kebenaran ini dia memperlengkapi kita dengan kuasa dahsyat. Ya. Artinya apa? Artinya ya tadi itu orang mati dibangkitkan, yang sakit parah sembuh, dan juga orang diantar ke Firdaus. Ya. Itulah kuasa yang dahsyat ya. Jadi kita diberi otoritas, diberi karunia untuk menghantarkan orang masuk ke Firdaus, ke Samaim. Sekalipun orang itu dosanya banyak, atau sekalipun orang itu tidak percaya awalnya ya, tapi dia diselamatkan. Lalu yang terakhir, orang-orang pilihannya dipilih sejak sebelum permulaan dunia dan di rapture masuk Samaim di zaman akhir ya. Jadi orang-orang yang di rapture ini sudah dipilih sejak sebelum permulaan dunia. Ya, jadi itu harus kita pahami. Ya, kalau kita memang mempelainya yang akan di rapture, maka itu akan terlihat. Ya, akan bisa dilihat kok. Semua akan bisa melihat. Ya, roh itu bisa mengetahui. Ya, jadi kalau kita punya hubungan yang baik dengan Ruach HaKodes, dia bisa mengerti. Ya, dia bisa tahu. Ya, makanya kita harus membuka diri, membuka hati kepada Ruach HaKodes ya, Roh Kudus ya. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi roh itu harus diuji ya. Jadi mengujinya bukan cuma sekedar mimpi, penglihatan ya, tetapi penyingkapan. Dan semua dibukakan seperti tadi itu. Kalau kita percaya roh itu adalah kekal, maka dia yang mengetahui segala-galanya. Bukan kita, bukan akal kita. Akal pikiran kita ini sangat dangkal ya. Tidak ada apa-apanya. Ya, jadi jangan coba-coba kita mengklaim kita maha tahu. Tidak. Jangan coba-coba kita mengklaim saya sudah belajar kitab ini, saya sudah belajar kitab ini itu. Semua sudah saya baca dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak, itu tidak ukuran untuk menguji roh. Ya, tidak menjadi ukuran. Karena apa? Karena menguji roh itu harus semuanya disingkapkan secara jelas dan gamblang. Ya. Itu yang disampaikan oleh Bapak Yahweh kepada kita pada sore Sabat ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Bapak Yahweh Besem Adonai Yeshua Mashiach Ruach HaKodes memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelainya di rapture, masuk ke Samaim, surga yang kekal, Yerusalem baru. Haleluya. Amin.
mempelai Adonis Somasya, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh pada sahabatmu pada saat ini. Kami sudah mendengar Dafar Elohim, Dafar Adonis Somasya, dan biarlah Engkau sendiri yang memimpin kami, Bapa Yahweh, Besem Adonis Somasya Wirakodes, supaya kami mengerti akan setiap roh-roh yang ada di sekitar kami, supaya kami dapat mengujinya sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan apa yang Engkau sudah berikan kepada kami, mempelai-mempelai kudus-Mu Adonis Somasya. Terima kasih atas firman-Mu, biarlah firman-Mu senantiasa menjadi rema di dalam kehidupan kami, dan berbuah-buah 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda. Dan nama Bapa Yahweh, nama Adonis Somasya, nama Ruach Kodes senantiasa dipermuliakan di dalam kehidupan kami dan dalam pelayanan kami, dan juga dalam setiap ibadah kami sampai selama-lamanya. Dan sebentar kami akan menyatu dengan Engkau Adonis Somasya melalui tubuh dan darah-Mu, dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu. Dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adonis Somasya. Sehingga nanti ketika Engkau datang Adonis Somasya, Engkau datang menjemput kami mempelai kudus-Mu, masuk ke dalam kerajaan Samaim, dan ikut pada pesta perjamuan anak domba di rumah Bapa Yahweh Elohim Zebaoth sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh, Besem Adonis Somasya Wirakodes. Kami sambut tubuh dan darah-Mu dan minyak kudus-Mu Adonis Somasya. Haleluya. Amin.